Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, saya bersyukur telah diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk tiba dan berkunjung ke kompleks Ma'had Al-Imam Az-Zahabi di Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Tidak terbayang sebelumnya bahwa lokasi dan kompleks di sini dibilang jauh, ya dekat dengan pintu tol keluar. Dibilang dalam, tapi juga masih bisa ditempuh. Tapi yang jelas kita berada di sebuah lembah, begitu ya. Ya tidak terbayang sebelumnya kalau lokasi dan kompleks Ma'had Al-Imam Az-Zahabi beserta kurang lebih 100 kakak yang sama-sama memilih tempat ini sebagai domisilinya, ya. Sebuah tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memberkahinya, ya. Dalam perjalanan dan juga beberapa waktu setelah berbincang-bincang dengan beberapa asatidzah dan pengurus, ada beberapa hal yang memang sengaja saya tanyakan, ya. Bukan kepo, ya. Tapi karena kagum, ya, atas semangat dan tekad, ya. Kenapa? Karena secara lokasi dan tempat saja mungkin orang lain sulit untuk mengambil keputusan, ya sudah saya tinggal di sini saja, ya. Jalur dan jalannya, keadaan alam sekitarnya, dan lain sebagainya. Walhamdulillah, kita dipertemukan dan dikumpulkan di tempat ini karena memiliki satu kesamaan dalam hal visi dan misi hidup. Kita bukan sekedar saling kenal kemudian sepakat untuk berkumpul. Apalagi kita semua yang ada di sini datang dari latar belakang yang berbeda-beda dalam aspek dan sudut pandang apapun, mulai dari suku, ya, profesi, kemudian kemampuan finansial, strata pendidikan, ya, secara umur dan usia, jelas banyak perbedaan di antara kita. Namun alhamdulillah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang bisa menyatukan hati. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikkan hati, ya. Oleh sebab itu karunia yang sebesar ini harus dijaga, mesti dirawat. Jangan sampai lupa untuk bersyukur, karena sudah banyak pengalaman yang seharusnya itu kita jadikan suatu pembelajaran bahwa nikmat yang tidak dijaga itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jal, bila tidak dirawat akan lepas. Maka pengalaman-pengalaman seperti itu bukan hanya di tempat ini, tetapi di banyak tempat, ya, harus kita jadikan sebagai dasar berpijak bahwa untuk keberlangsungan komunitas yang ada di sini, yang ternyata
sudah 100 kakak lebih, ya. Perlu perjuangan dan pengorbanan bersama. Karena syaitan tidak akan merasa tenang melihat dan menyaksikan ahlus sunnah dengan semangat dan tekad yang sama mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, mempraktekkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian, bahkan melebarkan sayapnya bukan hanya di sini tetapi di banyak tempat, secara langsung maupun menggunakan media-media baik elektronik maupun media sosial. Setan tidak akan tinggal diam. Setan akan berupaya sebisa-bisanya dengan berbagai cara mencari celah sesempit dan sekecil apapun itu yang bisa dimasuki untuk merusak indahnya suasana di tempat semacam ini. Sama-sama punya komitmen untuk menjalankan manhaj salaf secara utuh dan menyeluruh dengan kafah, sebisa-bisanya, semaksimal-maksimalnya dalam hal ibadah, muamalah, tarbiyah dan dakwah. Bahkan dalam urusan yang kaitannya dengan keperluan duniawi kita seperti bekerja, berolahraga, bermain, makan minum, tempat tinggal dan rumah. Semua hal dalam kehidupan ini, walhamdulillah, ya, masing-masing berupaya untuk mencocoki dan menyesuaikan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka berdasarkan kunjungan pertama ini, berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan, berdasarkan hasil bincang-bincang dan pembicaraan, maka izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membacakan sebuah keterangan dari para ulama rahimahumullah, melukiskan untuk kita harus bagaimanakah ahlus sunnah melewati hari-harinya. Ahlus sunnah hidup berdampingan sesama dengan mereka, terkhusus di tempat semacam ini yang seluruhnya adalah ahlus sunnah, walhamdulillah. Ya. Bukankah tujuan kita untuk memisahkan diri, ya, dari ramainya dan hiruk pikuknya kehidupan di luar sana untuk lebih maksimal menjalankan manhaj salaf? Bukankah demikian? Tentu demikian, ya. Oleh sebab itu, apa yang sudah dinasihatkan oleh para ulama salaf, ayo kita pelajari, mari bersama digali, untuk kemudian sama-sama beriringan, ya, saling dukung dan saling support untuk menjalankan. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam karya beliau berjudul Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadith, beliau wafat tahun 449 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? 1000 tahun kurang 4 tahun. Berarti 996 tahun yang lalu. Oh ya, kurang dekat kata speakernya. Berarti dipegang Ustaz, karena saya kalau bicara kanan kiri begini. Ini dilepas aja. Enggak gini aja, karena anak enggak bisa gini terus. Ini bisa diturunkan ya? Ya, baik. Jazakallah khairan. Kan begini. Lebih enak. Baik.
Berarti 1000 tahun kurang 4 tahun yang lalu, 996 tahun yang lalu. Bagaimana kita hidup bersama itu sudah diarahkan dan telah diberi petunjuk oleh para ulama salaf harus bagaimana. Sebenarnya kita tinggal mengikuti aturan itu dan menjalankan arahan-arahan tersebut. Tidak perlu bingung lagi, ini buat aturannya seperti apa ya. Dan apa yang disampaikan para ulama itu diambil dan diintisarikan dari dalil-dalil baik Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Imam As-Sabuni rahimahullah, Abu Uthman Ismail Ibnu Abdurrahman As-Sabuni, Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Judulnya saja itu sudah menunjukkan bahwa yang dibahas dan yang diterangkan oleh Al-Imam As-Sabuni itu terkait akidah salaf dan ashabul hadis. Sehingga nanti yang akan saya bacakan sebagai nukilan itulah bagian dari akidah salaf. Itulah manhaj ashabul hadis ahli sunnati wal jamaah. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni adalah ini menjelaskan tentang ahlu sunnah ya. Sehingga kata kerja yang digunakan beserta kata ganti yang dipakai menunjukkan berjamaah ya. Bukan sendiri-sendiri, bukan individu-individu. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah, wa yatawassauna biqiyamil laili lis-salati ba'dal manami. Ya. Ahlus sunnah itu kaum salaf, mereka yatawassauna. Jelas ini kata kerja bentuk mudhari', kata ganti yang digunakan adalah jama', ada wawu jamaah di situ. Ini perlu saya tekankan, kenapa? Supaya kita menyadari bahwa ini adalah tugas kita bersama. Jangan kemudian merasa cukup diwakilkan oleh sebagian saja. Keberlangsungan ahlus sunnah wal jamaah di sebuah tempat dan pada sebuah komunitas ini sangat ditentukan dengan nilai-nilai yang akan disampaikan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Apa yang beliau sampaikan ini adalah cara dan jalan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk bagaimana kita menjaga dan merawat. Kata Imam As-Sabuni rahimallahu taala, wa yatawassawna biqiyamil laili lis-salati ba'dal manam. Ahlu sunnah itu tidak pernah bosan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain agar menjalankan ibadah di malam hari dengan salat dari bangun tidurnya. Sebatas yatawassaun, bukan kemudian berlebihan juga lalu diabsen satu persatu. Itu tidak ada contohnya ya. Kalau tidak melaksanakan nanti diberi sanksi ya. Ditanya berapa rakaat, kepala keluarganya saja yang sholat ataukah seluruh anggota keluarga, itu berlebihan. Tetapi sekali lagi saya sudah sampaikan di depan bahwa ini adalah tanggung jawab dan tugas kita bersama, bukan individu-individu. Kalau saling mengingatkan, iya, itu tugas kita semua. Berusaha untuk memberi nasihat, benar. Masing-masing punya tugas dan hak untuk mengingatkan. Salat malam ya. Salat malam itu tidak bisa diabaikan dan jangan sampai diremehkan. Salat malam
yang dikerjakan di masing-masing rumah, di tiap-tiap keluarga adalah bagian dari pondasi sebuah bangunan yang kita namakan komunitas salafi, pemukiman Ahlus Sunnah. Jadi bukan hanya faktor fisik yang kita perhatikan. Oh, ini ditanggul, ini dibuat jembatan, ini jalannya dicor, sebelumnya dikeraskan, bangunannya harus menggunakan cakar ayam, besi ukuran minimal 14 ulir misalkan, ketebalan cor sekian, kualitasnya ya, yang K berapa. Nanti material yang dipilih jangan sembarangan. Iya, aspek itu memang harus diperhatikan. Tetapi pondasi dari komunitas salafi, pemukiman Ahlus Sunnah, itu juga tidak lepas dari praktek-praktek beribadah. Kesatuan akidah yang lurus, ya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun di sini yang saya bacakan yang pertama adalah wa yatawassawna bi qiyamil laili lis-salati ba'dal manam. Ya. Maka bolehlah kalau misalkan di suatu komunitas ada grup media sosial, admin secara rutin dan rajin memposting serta cukup mengingatkan saja, baik dengan ayat, hadis Nabi SAW, nasihat ulama tentang salat malam. Ya. Yang kemudian masing-masing keluarga mengambil peran. Apabila seorang ibu bangun terlebih dahulu, tidak bosan dia mengajak anak-anaknya untuk ikut bangun salat malam. Kalau dia seorang istri, Rasulullah SAW menyatakan rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang istri, bangun di malam hari, dia kerjakan salat malam, dia ajak suaminya untuk melaksanakan salat malam juga. Bahkan bila perlu dia percikan air di wajahnya dengan penuh kasih sayang. Kalau dia sebagai suami, dia bangun untuk salat, dia bangunkan juga istrinya untuk ikut sama-sama salat. Satu poin tentang ibadah ini mewakili ibadah-ibadah yang lain. Jadi jangan dianggap sepele. Kenapa? Para ulama kita memasukkan poin ini sebagai bagian dari akidah as-salaf, akidah ashabil hadis sejak 1000 tahun yang lalu. Ya. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Al-Imam As-Sabuni menerangkan wa bisilatil arhami ala ikhtilafil halati. Ahlus Sunnah itu selalu menempatkan silaturahmi sebagai prioritas program, menempatkannya pada posisi termasuk jajaran atas yang harus dilakukan. Bisilatil arham. Karena kalau dalam satu komunitas semacam di sini, besar kemungkinan kita sudah saling terikat dengan hubungan kekerabatan. Kita punya kakak, kita punya adik, kita punya menantu, kita punya mertua, kita ada ipar di sini, mungkin sepupu. Itu dalam satu komplek. Sayangnya dalam satu kompleks saja silaturahmi itu belum tentu maksimal ditegakkan. Apalagi nanti kalau sudah kaitannya dengan yang di luar kompleks, yang jauh puluhan kilometer misalkan. Ahlus Sunnah itu dikenal dengan senang silaturahmi. Ya. Itu menjadi salah satu pembeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Harusnya. Namun ya, karakteristik khas Ahlus Sunnah ini harus kita akui dengan penuh kesedihan dan keprihatinan
mulai pudar. Padahal ini termasuk dari pondasi keberlangsungan dari komunitas ahli sunnah. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni, wa ifsya'is salam. Ifsya'is salam. Ini semua yang disebutkan Al-Imam As-Sabuni berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau masukkan dalam pembahasan akidah. Ifsya'is salam itu artinya senang untuk menebar salam. Di sebuah komunitas semacam di sini, di kompleks Ma'had Imam Az-Zahabi Manggar, dan juga kompleks ahlu sunnah lainnya dimanapun tempatnya, ifsya'us salam itu harus dijadikan perhatian penting. Bila tidak, yang muncul adalah salah faham dan konflik. Apalagi Nabi Muhammad SAW sudah mengikat kuat antara saling sayang dan saling cinta dengan mengucapkan salam di antara sesama muslim. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan, kata Nabi SAW, sesuatu yang kalau kalian lakukan itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam itu di antara kalian. Maka fahami dan juga laksanakan perintah Nabi SAW ini dengan sebenar-benarnya. Apa sih yang dimaksud dengan sebenar-benarnya? Ya. Contoh, ya. Seringkali kalau kita melewati anak-anak kecil, kita lupa untuk mengucapkan salam buat mereka. Anak-anak kecil yang di pinggir jalan, anak-anak kecil yang di depan rumahnya, anak-anak kecil yang sedang bermain di lapangan, main kelereng seperti tadi sore misalkan. Ya. Kita ketemu dengan anak-anak kecil di masjid, kita ketemu anak-anak kecil entah di mana, santri-santri juga seperti itu. Ya. Padahal jelas sekali Nabi Muhammad SAW itu membuat aturan. Wa tuqri'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Mengucapkan salam itu engkau lakukan kepada orang yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Kalau kita di kompleks ini kan sudah saling mengenal. Kalau tidak saling mengenal, itu kebangetan namanya. Wes urip bareng, udah hidup sama-sama kok enggak saling kenal. Itu namanya siapa? Wah, enggak tahu Emi. Misalkan. Itu anaknya siapa? Anaknya siapa ya? Wong kita sudah hidup satu kompleks, sudah bersama-sama dari 2018. Betul. Pertama kali pindah sini kan 2018, betul ya? Ya. Kemudian tidak saling mengenal. Itu kalau orang Jawa bilang kebangetan itu. Kalau bahasa Indonesianya keterlaluan. Ya. Dan saya tambahkan sangat-sangat keterlaluan. Akhirnya kita kenal cuma pilih-pilih saja. Itu nanti akan berdampak pada mengucapkan salam juga pilih-pilih saja. Padahal perintah Nabi SAW tadi jelas, wa tuqri'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam itu kepada orang yang sudah engkau kenal maupun yang belum sempat engkau kenal. Ya. Maka wajar sebagai sebuah fakta di lapangan kalau anak-anak kita merasa kurang diperhatikan. Ya. Padahal dari mengucapkan salam itu poin perhatiannya tinggi, kreditnya besar. Apalagi kalau kita membaca kemudian menelaah bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan anak-anak kecil itu. Tahukah kita bahwa secara sengaja berdasarkan sebuah rencana Nabi Muhammad SAW itu yazuru dural ansar, itu beliau keliling ke kampung-kampung Ansor hanya untuk menemui anak-anak kecil mengucapkan salam buat mereka.
Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah satu kali pun terlewatkan. Kalau melintas di situ ada anak-anak kecil yang sedang berkumpul bermain, beliau ucapkan salam untuk mereka. Sebuah momen yang tidak terlupakan oleh anak-anak kecil itu, yang di kemudian hari menjadi sahabat-sahabat mulia, yang di kemudian hari menjadi para ulama, para mujahid, para umara dan para khulafa. Itu susah untuk dilupakan, bahwa dulu Nabi Muhammad SAW mendatangi kami yang sedang bermain, beliau ucapkan salam untuk kami. Tapi ambil satu indikator saja, kalau kita bertemu dengan seorang ikhwan bersama dengan anak kecilnya, yang kita ajak jabatan tangan siapa? Bapaknya aja, anaknya lewat. Padahal kan dia juga muslim, anak kecil itu manusia juga kan. Ya, bapaknya disalamin, anaknya disalamin, yang kecil juga seperti itu. Maka bukan tanpa alasan Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala memasukkan ifsya as-salam dalam pembahasan akidah ahli sunnah. Mengucapkan salam, menjawab salam, itu perekat dan penguat ukhuwah di antara kita. Jamaah ahlu sunnah wal jamaah itu kan berkumpul bersatu. Kalau mau tetap berkumpul, ingin kuat bersatunya, ini di antaranya adalah saling mengucapkan salam. Nah, sekarang apa coba jadinya? Kalau kita ketemu dengan tetangga, ketemu dengan teman, kita ucapkan salam, dia tidak menjawab. Atau satu di antaranya tidak memulai mengucapkan salam, yang lainnya menunggu kapan dia ucapkan salam. Sampai berpisah, sama-sama tidak ada yang berinisiatif untuk mengucapkan salam. Yang terjadi adalah salah sangka. Ya. Kemudian muncul keinginan untuk saya bisa melakukannya juga, saya balas itu. Setan masuk. Berikutnya kata Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, wa it'amit ta'am. Memberi makanan. Saling kirim makanan, berbagi hadiah dalam bentuk makanan. Kita saling berbagi dan bergantian memberi. Objeknya kan banyak, tetapi makanan di dalamnya, di situ ada minuman, seringkali disebutkan secara khusus. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, misalnya. Dan mereka memberikan makanan, padahal mereka juga senang dengan makanan itu. Ya. Wahai kaum muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Wahai para muslimah, jangan sampai seorang tetangga itu menganggap kecil dan meremehkan pemberian untuk tetangganya, walau firsina syatin, meskipun mangkok kecil isinya hanya kaldu dari kaki kambing yang sudah tidak ada daging. Ya. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan memberi secuil dari sebutir kurma. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya ayul a'mali afdalu, amalan apa yang paling afdal, di antara yang beliau telah jelaskan adalah wa tut'imut ta'am, engkau berbagi makanan. Ya. Apalagi di waktu-waktu yang sulit, di saat-saat susah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabatin falaqtahamal aqabah. Di antaranya apa? Memberi makanan di saat-saat orang sedang susah dan kelaparan. Ya. Artinya banyak sekali dalil-dalil itu yang kita baca, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kepada kita untuk perhatian itu dalam bentuk makanan. Ya. Kita hidup bertetangga,
berdampingan. Ya. Pernahkah kita berbagi makanan sesama tetangga? Ya. Prakteknya Nabi Muhammad SAW itu bagaimana? Beliau terus mewasiatkan agar jangan sampai melupakan tetangganya. Ya. Kamu kalau masak makanan, ya, perbanyak kuahnya. Apa kata Nabi setelah itu? Wa ta'ahad jiranak. Bagi-bagikan itu dan perhatikan tetangga-tetanggamu. Itu kata Nabi SAW. Kelihatannya sepele, tapi itu bukan perkara sepele. Kenapa bukan perkara sepele? Karena Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan. Gak mungkin Nabi Muhammad memerintahkan kecuali sesuatu yang besar. Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin memberikan perhatian kecuali hal itu sangat penting sekali. Wa ta'ahad jiranak. Perhatikan dan ingat, bagi-bagikan itu untuk tetangga-tetanggamu. Ya. Itu kalau dijalankan dengan baik itu pada akhirnya apa? Itu saling berbagi. Tetangga A dia kirim mangga, iya kan? Kita terima. Kita lihat apa yang ada di rumah kita. Oh, adanya salak, kita balas memberi. Nah, ketika kita berkunjung ke tetangga B, kita nggak punya apa-apa kecuali mangga yang dikasih tetangga A tadi. Kita bawa mangga itu kasihkan ke tetangga B. Pas kita pulang ternyata tetangga B berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Kita pulang dibawakan anggur hijau. Terus muter-muter seperti itu. Dari tetangga ke tetangga satu lainnya. Ya. Maka pertanyaannya, bila kehidupan kita Ahlus Sunnah seperti yang diterangkan oleh para ulama salaf, bukankah kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang kokoh? Bukan kehidupan yang rapuh. Bukan kehidupan yang mudah untuk dikoyak-koyak. Kenapa? Pondasinya kuat sekali. Ya. Saling mendoakan, saling berbagi, mengucapkan salam. Ya. Warahmati 'alal fuqara'i wal masakini wal aitam. Kata Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, dan juga punya sikap rahmah, perhatian, sayang, peduli kepada orang-orang fakir, miskin, dan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Tidak bisa dipungkiri itu, gak mungkin satu komunitas semuanya kaya raya. Apalagi ahlu sunnah, rata-rata menengah ke bawah. Ya. Kalau misalkan kita mengatakan dan menyatakan, kayaknya di sini gak ada orang miskin, kayaknya di sini semuanya serba cukup. Barangkali karena kita kurang peduli, mungkin disebabkan kita yang tidak sensitif. Ya. Karena ahlu sunnah memang dididik untuk apa? Ya. Untuk yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang kalau nggak ngerti pasti akan menilai dan memandang dirinya itu orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena berusaha menjaga iffah, kehormatan dan harga dirinya. Kalau dia susah dia gak akan ngomong. Ketika sedang memerlukan, dia akan berusaha untuk menjaga kehormatan. Maka seakan-akan wah, ada orang susah di sini. Padahal tidak sedikit yang kemudian terbuka kepada teman akrabnya, aku lagi susah, aku lagi kehabisan uang, berasku habis. Loh, kenapa? Kemarin anakku sakit. Berapa waktu yang lalu orang tuaku minta dikirim uang ke kampung. Dulu sebelum aku ngaji sempat terlilit hutang, maka aku harus cicil sampai sekarang. Tapi kalau sehari-hari, masya Allah ahli sunnah itu, karena minat ta'afuf itu, menjaga iffahnya, tidak ditunjukkan, tidak diperlihatkan. Nah, orang-orang fakir, miskin, yatim adalah orang-orang lemah yang Allah perintahkan untuk kita memperhatikan dan menyayangi mereka.
karena akan memperhatikan dan menyayangi mereka. Innamatun saruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian itu diberi banyak pertolongan, dikasih sekian kemudahan, Allah limpahkan rizki untuk kalian bi du'afaikum, karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian yang kalian perhatikan dan kalian sayang. Sebagai contoh saja, sekarang ini indikator-indikator itu banyak. Ya. Salah satu indikatornya adalah, ya mohon maaf, SPP. Ya. Ada bendaharanya di sini? Mana bendaharanya? Ya. Berapa persen saat muslim? Ada SPP-nya nggak di sini? Ada. Sampai 100% kedisiplinan untuk membayar SPP? Pertanyaannya cuma itu aja, sampai 100% atau di bawah 90%? Ada yang bisa memberikan keterangan? Kan Bapak nggak usah malu. Saya cuma tanya itu aja, sampai 100% atau hanya di bawah 90%? Nggak lebih dari itu kok. Nggak usah malu, di mana-mana sama kok. Ya sudah, karena mungkin malu. Ya. Kemudian apakah 100% itu bayarnya full atau minta keringanan juga? Kita harus akui bahwa ahlu sunnah itu fuqara, yang kaya itu terbatas dan jumlahnya sangat sedikit sekali. Maka pesan dari Al-Imam As-Sabuni di dalam kitab yang membahas tentang akidah dan manhaj ahli sunnah ini penting sekali. Kata beliau rahimallahu ta'ala selanjutnya, wal ihtimami bi umuril muslimin. Ahlu sunnah itu selalu memperhatikan dan peduli terhadap urusan kaum muslimin. Termasuk yang alhamdulillah kita amalkan dan kita laksanakan adalah doa kunut. Ya. Hari-hari ini untuk saudara-saudara kita terutama di Palestina, itu kan bentuk ihtimam, bagaimana kita memperhatikan dan peduli terhadap mereka. Tapi kalau kita bawa ke ruang yang lebih sempit, yaitu di komunitas dan pemukiman semacam ini, ya sesama kita lah saling peduli. Ya. Jangan sampai ada yang susah di antara kita tidak tahu, walaupun dia berusaha untuk menutup-nutupinya. Jangan sampai ada yang sakit di antara kita tidak jenguk karena tidak dapat informasi. Jangan kemudian salahkan dia yang sakit, kamu sih sakit gak ngomong-ngomong. Ya. Harusnya yang kita bangun itu adalah rasa ihtimam. Ihtimam itu kepedulian. Yang dimaksud kepedulian di sini sampai urusan-urusan yang sifatnya itu keperluan pribadi. Ya. Misalkan bangun rumah. Ya. Bangun rumah. Kita tahu tetangga kita sedang bangun rumah. Hidupkan itu. Hidupkan suasana saling membantu dan saling peduli. Jangan kan sudah ada tukangnya. Kan dia bayar orang. Oh dulu aku bangun rumah gak dibantu kok. Harus diputus itu kebiasaan yang demikian. Yang justru kita bangun dan kita hidupkan adalah suasana saling peduli dan saling membantu. Ya. Kalau misalkan kita tahu bahwa di ujung gang sana ada saudara kita yang sedang proses membangun rumah, tawarkan, apa yang bisa kami lakukan, Bu? Gitu. Besok hari Jumat kami libur ini, atau pas kami hari Ahad lah rame-rame ya. Apa yang bisa kami lakukan ini? Oh anak gak enak, Abu. Oh enggak, ini serius ini. Kan ini. Oh ini mindahkan material. Oh nganam besi. Itu ahlus sunnah. Al-ihtimam bi umuril muslimin. Ya. Kalau kita sudah hidup bersama-sama di tempat ini, kemudian masih mikir sendiri-sendiri, ya apa guna? Ya. Tapi saya gambarkan tadilah. Kalau ada satu di antara kita sedang membangun rumah, rame-rame lah tetangga-tetangganya datang atau mungkin perwakilan, atau kita share di grup, oh Abu Fulan sekarang sedang membangun. Nah, gitu. Apa yang bisa kita bantu ya? Ya, koordinatornya nanya kepada Abu Fulan, Abu, apa yang bisa kami lakukan? Kalau sudah terbiasa dihidupkan suasana seperti itu, sama-sama enak, senang akhirnya. Dan itu. Mindahkan pasir,
Karena pasir ditumpah itu pas di jalan, ganggu jalan. Yuk bareng-bareng yuk. Wah, anak masuk kerja nih. Ya udah nanti malam lah kita sambil ronda setelah minum kopi misalkan. Ada di sini kebiasaan ronda juga enggak? Ronda ada? Minum kopi, minum teh ada? Enggak ada. Sambil ronda minum teh, minum kopi buat gorengan gitu. Ayo sudah sama-sama yuk. Udah, tapi jangan ribut-ribut nanti ganggu tetangga yang lain. Udah dipinggirin. Atau dia bongkar material yang lain, entah itu batu bata, entah itu batako, bata ringan, entah itu semen, entah itu besi, ya, entah itu kayu. Kita bantu, itu ahlus sunnah namanya. Ya. Tapi kalau misalkan saya datang kemudian tanya, akhi, yang di sana sedang bangun ya? Kayaknya Ustaz. Indikatornya sudah kuning ini. Masa saya cuma tanya datang itu baru bangun gitu. Iya, nggak tahu kapan bangunnya itu. Kan itu. Atau misalkan itu bangun sudah berapa lama? Berapa lama ya? Bayangin itu. Satu komplek baru 100 kakak, ahlus sunnah semua, nggak ngerti, nggak tahu. Ini mohon maaf ini, yang tersinggung lah. Oh, saya cuma membacakan akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah. Ini akidah ahli sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam akidah wasitiyah itu juga membahas hal yang serupa loh. Jangan macam-macam loh. Ini akidah, ini manhaj salaf. Manhaj salaf itu bukan bagaimana kita bukan hanya membahas bagaimana kita bersikap terhadap ahlul bid'ah, bagaimana kita bersikap terhadap hizbiyin, bagaimana bersikap terhadap pro dan pro, ya kan? Bagaimana kita bersikap, bukan hanya itu. Iya, itu ahlus sunnah, itu manhaj, itu mazhab, itu akidah. Tapi ini juga bagian dari akidah dan manhaj salaf. Disebutkan para ulama dalam kitab-kitab manhaj. Tadi Imam As-Sobuni, karena waktu kita terbatas, As-Sobuni aja lah. Masih ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam akidah wasitiyah. Coba beliau sampai mengatakan apa? Ya. Wa ya'taqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyanil marsus yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabihi. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau terangkan tentang akidah ahli sunnah itu. Ya. Saya ulangi lagi dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ahlus sunnah itu ya'taqidun, punya akidah tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman satu dengan yang lain seperti bangunan yang kokoh, yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan satu dengan yang lain, wasyabbaka baina asabihi. Kata Syekhul Islam menyebut riwayat itu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat gerakan untuk menggambarkan wasyabbaka baina asabihi. Itu ahlus sunnah itu begini. Tapi jangan cuma teori doang. Ahlus sunnah itu kita begini, kita solid begini. Tapi pas giliran ada yang susah, oh iya boh, sakit boh. Gitu. Di rumah sakit mana akhi? Yang tahu malah yang di luar. Yang di dalam tetangga dekatnya malah baru dengar. Ya kan? Tadi saya kasih contoh itu masalah membangun. Ya betul, itu kepentingan pribadi. Wah, itu untuk pribadi kok. Kalau pondok ya iyalah kita kerja bakti lah. Kalau untuk kepentingan ma'had ya iya kita gotong royong. Itu kan untuk pribadi dia. Nah, ini belum paham apa yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah. Tidak memiliki akidah yang benar tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyanil marsus yashuddu ba'duhu ba'dan. Syekhul Islam menyebutkan hadis yang berikutnya, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul a'dha'i bil humma was sahar. Ini disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang beriman itu permisalan dan perumpamaannya dalam hal cinta kasih, ya, menjaga perasaan satu dengan yang lain, saling merahmati itu seperti satu tubuh. Kalau salah satu merasakan sakit, dirasakan sakit oleh seluruh tubuh, paling tidak nggak bisa tidur, paling tidak dengan demam sepanjang sekujur tubuh. Ya, ini cuma contoh saja. Ya, silahkan dikembangkan dan dikonversi untuk contoh-contoh yang lain. Tapi paling tidak itulah, karena saya lihat tadi rata-rata sedang membangun. Saya ngasih contoh ini ya berdasarkan apa yang saya lihat dan saya rasakan tadi. Oh, baru bangun banyak material, ya kan? Apalagi Ustaz Abdul Majid, paling ujung ning ngono loh. Itu tanah pondok ning sing ndi Ustaz? Iku sing bangunan putih kae.
Loh jalannya ada, tapi baru 30% baru dicor katanya. Bayangkan kalau kita punya saudara beli tanah di kapling di ujung sana. Kalau kita cuma diam dan membiarkan, apa esensi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini aturannya gimana? Cukup kita tutup karena sudah sholat isya, azan dulu terus ditutup. Oh lanjut 15 menit silakan. Jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan dan kita tambah walaupun sebentar. Baik. Kita selesaikan nukilan ini. Yang kacamata. Yang sedang kita baca ini ucapannya siapa? Atau tulisannya siapa? Siapa? Kacamata lagi. Ya. Al-Imam As-Sabuni. Judul kitabnya yang kacamata lagi. Yang pura-pura enggak dengar. Nah, ini ya. Gak usah gitu-gitulah. Judul kitabnya apa? Yang kacamata juga. Yang santri aja, bapak-bapak aman insyaallah. Yang kacamata, judul kitabnya apa? Mana santri yang kacamata? Jangan dilepas kacamatanya. Yang santri kacamata. Kalau nggak ada bapak-bapaknya ini. Ayo santri. Jangan sampai bapak-bapaknya yang tampil. Judul kitabnya apa? Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Nah ini nggak pakai kacamata nggak apa-apa. Judul kitabnya apa? Judul kitabnya apa? Ditulis nggak tadi? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Tadi ikut main kelereng nggak sore hari? Ikut main kelereng tadi? Yang main kelereng tadi udah pada mandi belum? Udah pada sikat gigi belum? Tadi kita perjanjian loh, ketemu di lapangan kelereng, kemudian kalian terus pulang ke rumah, janjinya mandi dan sikat gigi. Udah sikat gigi belum? Udah. Mandi? Udah. Ini tadi ikut main kelereng nggak? Siapa lagi yang main kelereng tadi, Mas? Udah mandi belum? Sikat gigi? Udah. Siapa lagi? Itu juga. Sudah mandi belum? Sikat gigi? Sudah. Cari temanmu lagi satu. Yang sama-sama main kelereng. Tadi rame kalian, 20-an lebih loh. Mana? Mana Mas? Tunjuk Mas. Itu. Udah mandi belum? Sikat gigi? Sudah. Penting mandi dan sikat gigi itu penting loh. Ya, karena Nabi Muhammad SAW memang sangat memperhatikan hal ini, karena itu akan membantu dan mendukung kenyamanan di dalam beribadah, terutama salat. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau tidak memberatkan umatku nanti, itu akan saya wajibkan mereka tiap akan salat itu siwak dulu. Ya, karena itu akan menghilangkan bau mulut. Ya kan? Mandi juga sama seperti itu. Bagus. Awas kalau enggak mandi kalian. Ya. Jadi judul kitabnya apa tadi? Saya belum lupa pertanyaannya. Santri belakang. Judul kitabnya apa? Al-Imam As-Sabuni Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman, wafat tahun 449 Hijriah. Judul kitab, itu yang kacamata sana itu. Ada santri kacamata kayaknya. Ya. Nggak usah melet. Judul kitabnya apa Mas? Dibocorin nggak apa-apa sama Ustaz Muhammad, boleh. Nggak usah lihat ke bawah. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Judulnya artinya apa itu? Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Apa Mas? Akidahnya kaum salaf, mereka ashabul hadis. Ashabul hadis itu ya Al-Taifah, Al-Mansur, Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ahlul hadis, ashabul hadis. Ya. Jadi di dalam kitab tersebut Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala itu membahas yang terkait tentang akidah dan manhaj ahli sunnah. Tayyib. Kata beliau rahimahullahu taala yang langsung kita artikan, ahli sunnah itu salaf dan ashabul hadis selalu
saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat malam, bersilaturahmi dalam setiap situasi dan keadaan, menyebarkan salam, berbagi makanan, menyayangi dan merahmati, ya, menyayangi dan mengasihi orang-orang fakir, miskin dan anak-anak yatim, peduli terhadap kaum muslimin. Sampai di situ kita tadi. Selanjutnya kata Imam As-Sabuni, wa ta'affufi fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi wal mankahi wal masrafi. Ahlu sunnah itu tetap berusaha untuk saling mengingatkan dan menasihati bahwa dalam hal-hal berikut ini harus menjaga diri, ya. Yang halal jangan yang haram, jangan berlebihan. Pertama masalah makanan, yang kedua minuman, yang ketiga pakaian, yang keempat menikah dan berkeluarga, ya. Kemudian yang kelima, ya, perilaku dan sikap sehari-hari, ya. Artinya kegiatan-kegiatan kita itu, ya, pastikan itu halal, artinya diperbolehkan secara agama. Jangan tabrak dan melanggar aturan, ya. Kalaupun itu mubah hukumnya, jangan kemudian berlebihan. Karena sesuatu yang pada dasarnya mubah sebenarnya boleh, tapi kalau dilakukan sudah berlebihan, itu justru akan memberikan kemadharatan. Ya. Ya, kalau dalam konteks komplek kita di sini ya seperti itu. Kita mau bikin acara refreshing, olahraga, ya, makan-makan, acara minum bareng. Artinya sesuatu yang sifatnya mubah silakan. Tapi pastikan ini tidak melanggar syariat. Ini memang diperbolehkan. Yang kedua, jangan sampai kemudian berlebihan. Ya. Berlebihan itu seperti memaksakan diri. Dia sebenarnya nggak mampu, tapi karena temannya melakukan dan menyuguhkan hal itu, pengen ikut sama juga, padahal semampunya. Dan itu sampai melebihi batas waktu. Harusnya sudah waktu istirahat, masih terus dilanjutkan kebablasan, sehingga perkara yang sifatnya wajib malah terlalaikan dan ditinggalkan, ya. Sampai mubazir waktu, mubazir uang, mubazir tenaga. Ini ternyata diperhatikan juga oleh para ulama salaf. Kemudian kata Imam As-Sabuni rahimahullah, was-sa'yi fil khairat. Ada semangat untuk sama-sama berbuat baik. Yang melemparkan ide, yang menyampaikan usulan, kemudian yang mengeksekusi, kemudian memberikan informasi kepada yang lain, kemudian sama-sama melakukannya. Selama itu hal yang baik, ayo kita berlomba-lomba, ya. Kalau memang Anda tidak melakukannya, ya jangan mempengaruhi orang lain untuk kemudian ojo, jangan, abot, ya. Itu sesuatu yang baik, dukung. Itu hal yang positif, support, ya. Kalau kita memang tidak mampu, ya sudah, ya. Jangan mengganggu. Maka ketika Nabi SAW beliau ditanya tentang sedekah yang paling afdal ketika membebaskan budak, itu adalah anfasuha, ya, wa athmanuha inda ahliha. Membebaskan budak yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah budak yang paling mahal harganya kalau dijual, dan yang paling banyak manfaatnya bagi majikannya, itu justru dibebaskan. Wah, kalau saya nggak punya budak bagaimana? Dan ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa pilihan bentuk sedekah, ya. Bisa bertakbir, bisa bertasbih, bisa bertahlil, membantu orang yang susah, mengangkat barang untuk orang, ya. Sampai pada pertanyaan yang terakhir, ya Rasulullah, itu semua saya nggak bisa lakukan. Saya nggak mampu kalau memberi, entah itu dalam bentuk materi, dalam bentuk bantuan tenaga, nggak bisa itu semua. Kata Nabi SAW, takuffu syarraka anin nasi sadaqatun minka ala nafsik. Kata Nabi SAW, kalau kamu gak bisa berbuat baik,
kamu nggak mampu untuk memberi kepada yang lain apapun itu bentuknya, takuffu syarraka 'anin nas. Jangan sampai kamu mengganggu dan menyakiti orang. Sudah, diam, tahan diri. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Itu sudah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Ya. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam As-Sabuni selanjutnya, wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Ahlu sunnah itu selalu saling mengingatkan untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Kalau itu suatu hal yang salah, itu tidak sungkan untuk mengingatkan dengan tetap memperhatikan etika dan adab-adabnya. Ya. Salah satu adab yang mesti kita perhatikan adalah sebisa mungkin langkah pertama, 2, 3, 4 dan beberapa langkah selanjutnya, kalau ingin mengingatkan, japri kalau zaman sekarang. Ya. Itu dalam satu forum di sebuah grup. Ya. Kemudian kita tegur satu atau seseorang yang ada di dalam grup itu juga. Bilang, "Afwan akhi." Kan itu. Antum itu kalau ketemu sama anak enggak salam kenapa sih? Kalau anak salam kenapa antum enggak pernah jawab sih? Gitu. Ya itu di grup. Terus nanti di tag namanya, kasih tanda A lingkar gini apa namanya? Cet di tag kayak gitu. Itu satu grup tahu semua. Itu bukan memberi nasihat namanya. Ya. Kalau ingin memberi nasihat temui secara langsung, bicara baik-baik. Kalau nggak mampu ya dijapri di nomornya sendiri. Ya. Kalau menegur amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ya ada etika-etikanya. Ya. Punya keinginan untuk menyampaikan kebaikan itu bagus. Ada semangat untuk mencegah kemungkaran itu ya patut kita dukung. Tapi ada etika, ada adab dan harus bijak. Ya. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni, wal bidari ila fi'lil khairati ajma' wattiqa'i syarri akibatit thama'. Ya. Ahlu sunnah itu berlomba-lomba untuk melakukan seluruh bentuk kebaikan dan berupaya untuk mencegah dan mengantisipasi semua bentuk-bentuk keburukan yang mungkin bisa muncul. Yang mungkin bisa muncul. Saya kasih contoh untuk poin yang ini. Ya. Ini juga hasil obrolan karena menyaksikan anak-anak kita tadi bermain di lapangan. Saya hitung 20 lebih mereka berkumpul tadi main kelereng dan permainan yang lain. Nah. Bisakah? Dan saya yakin bisa. Mampukah? Dan seharusnya dibuat mampu. Ketika anak-anak kita bermain di sore hari, rame mereka, tolonglah diawasi. Teknisnya ya monggo silahkan. Teknisnya jangan dari saya. Kalau dari saya nanti dibilang komando. Teknisnya silakan, tapi coba dipikirkan bersama-sama. Itu kan anak-anak kita. Jangan kemudian, wah anak saya sudah gede-gede semua kok. Ini nggak paham tentang Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kita itu sudah hidup bersama-sama. Jangan mikir sendiri-sendiri. Kan itu. Wah anak nggak ada kaitannya kok. Kalau udah gabung bareng di sini, nggak bisa lagi berpikir seperti itu. Hilangkan, enyahkan, buang. Seperti itu cara berpikirnya. Udah kita sama-sama. Kan itu. Oh anak-anak gak pernah kok main bareng sama mereka. Anak-anak itu kalau main ya di rumah. Iya betul. Tapi kalau kita udah berkumpul jadi satu, itu tanggung jawab kita bersama. Ini salah satu bentuk contoh wattiqa'i syarri akibatit thama'. Artinya hal-hal yang mungkin ya memunculkan efek yang buruk, itu kita jaga, jangan sampai terjadi. Salah satunya itu tadi. Anak-anak kecil itu kalau kumpul banyak, kemungkinan buruk yang terjadi ada apa enggak? Ada. Kemungkinan yang buruk terjadi itu sedikit atau banyak? Contohnya apa? Kemungkinan buruk yang muncul ketika anak-anak itu kumpul bermain tapi enggak ada yang mengawasi. 1. Mau 15 apa 17 kemungkinan buruk? 1 apa? Bicara kotor. Ini nyata ini. Beliau menjawab ini karena berdasarkan pengamatan. Bicara kotor.
Ya. Kita cuma di rumah ini, kamu bicara kotor dari mana kamu ini? Iya, karena kita tidak melakukan tindakan preventif, kita nggak mengantisipasi. Antisipasi itu dengan ya diawasi. Oleh siapa? Ya oleh kita semua, bukan cuma orang tua yang anak-anaknya saat itu bermain saja. Satu, dua, ini sayap kanan menurut saya nih. Dua, paling nggak 5 lah. Kemungkinan buruk yang muncul ketika anak-anak kecil tuh, yang remaja juga apalagi, kumpul bareng-bareng terus nggak ada yang mengawasi. Satu, bicara kotor nggak ada yang mengingatkan. Dua, keluar dari lingkungan maksudnya. Dengan apa? Ini jangan-jangan ada juga. Ya ada kemungkinan. Namanya kita akan membicarakan kemungkinan yang terjadi. Judi. 3, bertengkar. Ini nih resiko paling sering ini. Sesama mereka bertengkar, sama mereka berkelahi. Ada kasus berkelahi di sini? Harusnya nggak usah saya tanyakan itu. Tapi cuma untuk menegaskan saja. Ya. Itu kalau anak-anak mereka, mau yang kecil, yang remaja, kalau tidak ada yang mengawasi, bisa bertengkar dan berkelahi mereka. Ya. 3, 2 lagi, Mbah. 4, nopo Mbah? Apa? Oh, berkelahi itu yang sering, gak apa-apa lah, memperkuat pendapat yang ketiga tadi, contoh yang ketiga. Selanjutnya, kurang 2 lagi, saya minta 5 kemungkinan buruk yang muncul ketika kita tidak melakukan pengawasan dan pendampingan ketika anak-anak itu bermain. Keempat, yang sering dialami oleh anak-anak dan dikeluhkan oleh mereka, bertengkar. Ya, ini yang sering. Ini saya mudah-mudahan jawabannya seperti yang saya inginkan. Apa? Mengganggu tetangga? Ya boleh, nggak apa-apa. Yang saya inginkan sekarang ini yang sering terjadi dalam dunia pendidikan dan pergaulan anak. Apa itu? Betul, ini yang saya maukan. Bully. Ini sama ini, seperti yang saya inginkan. Itu dampaknya ketika kita tidak melakukan pendampingan, kita tidak melakukan pengawasan, itu pembulian, saling bully di antara mereka itu terjadi. Kalau sudah seperti itu terus mau menyalahkan siapa? Menyalahkan yang membuli, menyalahkan orang tua dari anak yang membuli. Ya. Kalau kita saling mencari siapa yang salah, nggak akan selesai. Tapi harus ada langkah antisipasi namanya. Ada tindakan preventif, jaga-jaga. Jaga-jaga itu apa? Karena kita sudah satu komplek, bareng-bareng hidup sama-sama, banyak anak lagi. Sudah pernah di sini disensus anaknya berapa jumlahnya? Yang dari 1 sampai 14 tahun usianya, sudah pernah? Kira-kira 50 ada putra dan putri? Adalah, wong kakak aja 100, kalau satu kakak 2 udah 200. Ya kan? Padahal Ahlussunnah itu kan produktif banget, ya kan? Ya. Itu jumlah sekian banyak anak ini tanggung jawab siapa kalau bukan tanggung jawab kita bersama? Ya. Tapi sekali lagi teknisnya ya monggo lah dibicarakan, dimusyawarahkan. Tapi kalau saya boleh usul, sekedar saran, ketika mereka bermain bersama-sama tetap ada yang mendampingi dan mengawasi. Itu ibadah juga. Ngapain mereka cuma main-main aja kok? Iya, tadi kan sudah kita terangkan minimal yang sudah kita sebutkan 5 kemungkinan dampak buruk kalau mereka tidak diawasi. Padahal yang lain itu masih banyak. Ya. Mulai dari premanisme dari yang besar ke yang kecil, ya kan? Peredaran barang-barang yang negatif seperti rokok, ya, gambar-gambar yang tidak baik, ya, informasi dan cerita-cerita yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak, ya. Dan masih banyak lagi dampak-dampak buruk itu. Maka ya sekali lagi ini sekedar saran, ya. Bagaimana caranya? Jangan bilang kita nunggu ustadz aja lah, gitu. Nah itu tadi nggak bisa seperti itu, harus sama-sama. Kemudian kata Imam As-Sabuni dalam nukilan ini, wa yatawassawna bil haqqi was sabri. Ahlussunnah di antara akidah salaf itu adalah saling mewasiatkan untuk sama-sama melaksanakan kebenaran dan bersabar. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan kurang lebih hal yang sama. Tadi sudah kita bacakan sebagiannya. Beliau juga mengatakan bahwa wa yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali
wa ya'taqiduna ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa yandibuna ila antasila man qata'ak. Ini yang ingin saya sampaikan. Pesan dari Syekhul Islam dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah itu punya keyakinan dan akidah terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Di antaranya apa? Ahlus Sunnah itu selalu menyuarakan dan terus memperjuangkan antasila man qata'ak, sambung orang yang memutus hubungan, wa tu'ti man haramak, engkau tetap memberi walaupun dia tidak memberi, ya. Wa ta'fu amman zalamak, engkau maafkan walaupun dia sudah menyalahi dan menzalimi dirimu. 3 poin ini penting menjadi pilar dalam kita membangun komunitas, dalam merawat dan menjaga kebersamaan. Sudahlah, apabila hal-hal terjadi ya kita saling memaafkan. Tidak ada putus memutus. Kalaupun ada yang memutus ya kita sambung. Ya. Kita sesama ahli sunnah di tempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita, kelapangan dada dan kejernihan hati, ya, untuk benar-benar mengamalkan apa yang sudah diwasiatkan oleh para ulama salaf kita. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.